Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Jujur saya lagi excited banget nih, karena hari ini kita bakal ngebedah fenomena yang, ya, super nyata, kerasa banget tantangannya, tapi di saat yang sama punya potensi gila-gilaan. Kita lagi ngomongin krisis di usia 20-an, atau yang mungkin sering banget kalian dengar sebagai quarter life crisis. Kalau kalian lagi ada di fase ini, atau mungkin baru aja ngelewatinnya, kalian pasti tahu banget deh gimana bingung dan berantakannya masa transisi ini kan? Tapi gimana kalau saya bilang krisis yang lagi kalian rasain ini sebenarnya bukan jalan buntu. Malah ini tuh kayak gerbang awal buat nyiptain sesuatu yang benar-benar berharga. Oke, yuk kita langsung selami aja topik ini dan cari tahu gimana sih caranya kita bisa ngerubah krisis yang bikin pusing ini jadi emas kehidupan kita. Coba deh kalian tanya ke diri sendiri. Kenapa sih kebebasan di usia 20-an itu kadang malah kerasa melumpuhkan? Maksud saya, masuk usia 20-an itu kan katanya masa keemasan ya kan? Masa di mana kita transisi dari dunia sekolah ke kebebasan profesional, jadi orang dewasa seutuhnya. Harusnya sih kita pegang kendali penuh. Tapi realitanya, wah seringkali berbanding terbalik banget nih. Bukannya ngerasa bebas merdeka, kalian mungkin malah ngerasa kayak tenggelam gitu di tengah lautan pilihan yang nggak ada habisnya. Kebebasan yang harusnya ngasih kita power, tiba-tiba malah bikin kita kaku nggak bisa gerak. Burnout, capek mental, cemas terus-terusan, itu semua valid banget kok. Kalian nggak sendirian ngerasain betapa beratnya beban dari apa yang orang-orang bilang sebagai masa bebas ini. Bagian pertama, paradoks kebebasan di usia 20-an. Gini, di satu sisi dunia tuh seakan-akan teriak kalau kamu bisa jadi apa aja yang kamu mau. Tapi di sisi lain, wah tuntutan sosial melaju kencang banget dan super kacau. Bayangin aja kalian dituntut buat buru-buru lulus kuliah dengan nilai sempurna, terus harus langsung bikin bisnis yang auto sukses dalam semalam, dan punya portofolio investasi yang mentereng di usia yang masih sangat muda. Tekanan-tekanan ini tuh nabrak satu sama lain di kepala kita, bikin kecemasan akut yang ujung-ujungnya malah bikin kita diam di tempat. Nah, akar dari masalah ini tuh kelihatan jelas banget kalau kita ngelihat ke sistem kita. Dan konsep ini dengan brilian mengilustrasikan gap yang ada. Selama bertahun-tahun di sekolah, kita tuh dijejali cara-cara logis buat nyelesain masalah eksternal. Kita jago banget ngitung metrik, baca spreadsheet, sampai bikin infrastruktur. Tapi, sistem pendidikan kita tuh punya satu celah yang lumayan parah. Kita hampir nggak pernah diajarin gimana caranya membaca kompas batin kita sendiri. Kita punya semua datanya di tangan kita, tapi kita kehilangan arah internal buat nentuin, sebenarnya kita ini mau kemana sih? Nah, parahnya lagi, kekosongan arah ini makin kerasa waktu kita dihantam sama kebisingan dunia modern. Apalagi yang namanya media sosial. Asli, gampang banget buat tersesat di sana. Waktu kita ngelihat pencapaian orang lain di layar ponsel, kita tanpa sadar mulai ngadopsi mimpi mereka, seolah-olah itu mimpi kita juga. Kita ikut-ikutan ngejar tren pasar yang umurnya cuma seumur jagung, cuma karena semua orang melakukannya tanpa benar-benar paham maknanya. Kita terjebak ilusi kesuksesan instan. Kita ngira pencapaian superficial orang lain adalah standar sukses sejati buat diri kita. Padahal, jebakan ini justru bikin kita makin jauh loh dari jati diri kita sendiri. Masuk ke bagian kedua, menemukan takdir sejati Anda. Jadi, gimana caranya kita bisa keluar dari semua kebisingan tadi? Nah, disinilah perjalanan kita harus mulai bergeser masuk ke dalam diri. Sebenarnya, setiap dari kita itu punya yang namanya personal legend, atau takdir sejati kita. Tapi ingat ya, nemuin takdir ini tuh bukan berarti kita cuma duduk diam nungguin keajaiban turun dari langit. Nggak sama sekali. Ini menuntut keberanian yang luar biasa masif buat benar-benar melangkah keluar dari zona nyaman kalian. Dan seringnya, perjalanan menuju personal legend ini mengharuskan kita buat nyebrangin apa yang saya sebut sebagai gurun pasir kegagalan. Yah, ini adalah proyek-proyek yang udah kalian kerjain puluhan jam, tapi ternyata hasilnya cacat. Atau mungkin bisnis pertama kalian yang hancur berantakan. Tapi asal kalian tahu, rintangan-rintangan yang berantakan inilah yang sebenarnya lagi nguji. Seberapa kuat sih komitmen kalian sama mimpi kalian itu? Coba, kita berhenti sebentar dan resati baik-baik kalimat ini. Ketika Anda benar-benar menginginkan sesuatu dengan niat yang murni, seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk membantu Anda. Merinding gak sih dengernya? Kalau niat kalian murni dan kalian berani ngelewatin ujian di gurun pasir kegagalan tadi, ada satu konsep menakjubkan yang disebut soul of the world atau jiwa dunia. Begitu kalian bisa nyelarasin pikiran dan tindakan kalian sama ritmenya alam semesta tuh nggak bakal diem aja. Alam semesta bakal mulai buka jalan, mempertemukan kalian sama orang-orang yang tepat, dan ngehadirin peluang emas di momen yang paling nggak terduga. Bagian ketiga, harmoni antara logika dan intuisi. Supaya kita bisa benar-benar terhubung sama takdir itu di dunia yang serba cepat ini, kita butuh cara berpikir yang baru. Mari kita bandingin hard skill dari dunia bisnis sama soft skill dari jiwa kita.
Di satu sisi, kita tuh sering banget mendewakan logika bisnis kan? Segala macam spreadsheet, tren supply dan permintaan, sampai ngitung margin keuntungan, semuanya tuh berisik dan menuntut banget. Tapi di sisi lain, ada kekuatan senyap yang namanya intuisi. Nah, hal yang sangat menarik dari konsep ini adalah, intuisi itu bukan sekedar tebak-tebakan ngasal loh. Intuisi itu sebenarnya akumulasi dari pengalaman alam bawah sadar kalian, observasi kalian yang diam-diam, dan koneksi spiritual yang tiba-tiba ngeklik aja gitu di momen yang tepat. Kalian tahu, banyak banget pemimpin dan pengusaha top yang ngakuin satu hal ini. Pas logika mereka udah benar-benar mentok buat nganalisis resiko atau masalah operasional, mereka tuh nggak nyari lebih banyak data. Mereka mencari keheningan. Jadi kalau kalian lagi ngerasa terjebak, langkah pertamanya adalah stop paksa otak kalian buat terus-terusan menganalisis. Langkah kedua, coba dengarkan bahasa dunia di sekitar kalian dalam keheningan yang utuh. Dan yang ketiga, biarkan hati kalian yang merasakan. Karena jawaban buat masalah bisnis dan hidup yang paling ruwet sekalipun, seringkali nggak ada di deretan angka, melainkan muncul di dalam momen-momen keheningan yang mendalam. Lanjut ke bagian keempat, alkimia, mengubah kegagalan menjadi emas. Oke, sekarang saatnya kita ngerombak total cara pandang kita soal rintangan, pakai satu filosofi kuno yang luar biasa keren. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, alkimia itu bukan mitos zaman dulu tentang mengubah logam murahan jadi emas secara harfiah, bukan itu. Ini justru alat praktis buat bertahan hidup di usia 20-an kalian. Alkimia modern itu ibarat ketahanan mental yang super kuat. Kemampuan yang kalian bangun buat ngambil pengalaman hidup yang paling pahit, paling berat, yang kita ibaratkan kayak logam timah, dan kalian lebur, kalian proses, sampai akhirnya berubah jadi kebijaksanaan dan kekuatan yang nggak ternilai harganya. Itulah emas kehidupan kalian. Dan tebak apa? Krisis di usia 20-an kalian, inilah tungku pembakarannya. Wah, saya tahu banget rasanya. Stres ngurusin legalitas bisnis yang ribet, pusing kepala ngadepin birokrasi yang melelahkan, kurang tidur gara-gara nyusun laporan akademis yang kayaknya nggak kelar-kelar, sampai momen dimana kalian nangis gara-gara kebingungan total soal arah karir. Saya ngerti. Tapi please ingat ini, semua sakit kepala dan kebingungan administratif itu bukan tembok penghalang ya. Itu adalah proses peleburan yang esensial. Disitulah timah kalian lagi dipanasin. Pedang terkuat ditempa dalam api yang paling panas. Tolong pegang kata-kata ini baik-baik. Pesan saya buat kalian cuma satu. Berhenti lari dari rasa nggak nyaman itu. Hadapi proses penempaannya. Kayak seorang pandai besi. Dia tahu persis kalau mau bikin mahakarya, dia butuh panas yang luar biasa. Pedang yang paling kuat, paling tajam, dan gak gampang patah, itu gak mungkin dibuat di suhu ruangan. Tekanan dan krisis di usia 20-an inilah yang lagi nempak karakter kalian jadi baja. Makanya, kita harus bener-bener ngehapus pola pikir lama kita. Kegagalan itu bukan kebalikan dari kesuksesan loh, sama sekali bukan. Kegagalan itu justru bahan baku utamanya. Setiap kesalahan konyol, tiap proyek yang gagal, tiap penolakan yang kalian terima, itu semua adalah bahan mentahnya. Coba pikir. Kalau kalian nggak pernah melewatin kegagalan-kegagalan kecil ini, kalian nggak bakal punya material apapun buat ngebangun kesuksesan besar kalian nanti. Kegagalan adalah timah yang wajib kalian kumpulin, supaya nanti bisa diubah jadi emas. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, keberanian untuk melanjutkan perjalanan. Mari kita rangkum intisari dari semua ini. Mari kita melangkah lebih jauh dan melihat bagaimana ini semua membentuk perjalanan kalian. Dari ngadepin paradoks kebebasan, belajar dengerin intuisi, sampai ngelakuin proses alkimia mental pada kegagalan kita, kalau sekarang ini kalian lagi ngerasa ada di tengah krisis, coba deh tarik napas panjang sebentar. Krisis di awal kedewasaan ini bukan tanda kalau kalian tersesat kok. Ini adalah bukti paling nyata kalau kalian itu lagi bertumbuh. Ngebangun fondasi hidup itu emang proses yang berantakan, dan perjalanannya nggak bakal pernah berupa garis lurus yang mulus. Kalian bakal belok, tersandung, jatuh, tapi terus bangkit lagi. Dan itu 100% normal. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan menggelitik yang pengen saya titipin buat kalian renungkan. Gimana kalau sebenarnya harta karun yang selama ini kalian cari di luar sana, itu udah ada di tempat kalian memulai perjalanan ini? Bayangin, gimana kalau semua pencarian, ambisi, dan rintangan yang kalian lewatin itu semata-mata cuma buat ngasih kalian pengalaman? Pengalaman duniawi yang benar-benar kalian butuhin di usia 20-an, supaya kalian punya kebijaksanaan buat akhirnya sadar dan ngehargai nilai dari apa yang sebenarnya udah kalian punya sejak awal. Jadi dengerin intuisi kalian, percayalah sama proses alkimia kehidupan ini, dan teruslah berjalan. Terima kasih banyak udah gabung di eksplorasi kita hari ini, dan sampai ketemu lagi di perjalanan kita selanjutnya.